Bang, ini saya lagi baca-baca sekilas ya. Penasaran banget deh. Emang bener ada Kiai Muhammadiyah? Kiai Muhammadiyah? Iya, yang sampai lo ditangkap Belanda gitu. Gara-garanya apa? Mimpin demo buruh. Oke. Setahu saya kan tokoh-tokoh Muhammadiyah zaman dulu itu ya gimana ya? Kalem. Nah, itu dia. Kalau kaum priai terpelajar gitu, Bang. Kok bisa sampai turun ke jalan? Ada. Oh, ada beneran? Ada. Dan kisahnya itu lebih dari sekedar demo. Jauh lebih dalam. Gimana tuh? Namanya Haji Fahrudin. Haji Fahrudin. Beliau itu bukan orang sembarangan. Tangan kanan langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Wow, orang inti berarti. Betul. Beliau bukan cuma kiai yang katakanlah berdakwah di mimbar, bukan. Terus? Beliau itu seorang jurnalis radikal yang membakar semangat perlawanan kaum buruh. Lewat tulisan. Tepat sekali. Lewat tulisan-tulisannya yang tajam banget. Gila. Selamat datang di podcast Dongeng. Oke. Tapi begini, ujung perjuangannya itu sangat tragis. Tragis gimana? Karena tulisan dan gerakannya itu dianggap terlalu berbahaya sama Belanda. Pasti. Beliau akhirnya ditangkap dan dibuang. Dibuang kemana? Ke Bovendigol. Bovendigol, yang di Papua itu. Benar. Kamp konsentrasi paling angker milik Belanda di tengah hutan belantara Papua. Itu kan tempat yang horor banget. Di sanalah beliau wafat. Ya ampun. Sendirian. Sebagai seorang martir yang riwayatnya nyaris terlupakan oleh bangsanya sendiri. Sampai segitunya ya? Nah, pertanyaannya, Apa tuh? apa yang dilakukan seorang kiai di neraka hijau yang penuh malaria itu? Iya ya, apa coba yang dia lakukan di sana? Kita akan bedah bersama kisah heroisme dan perjuangan sunyi Haji Fahrudin di tanah pembuangan. Oke, mari kita mulai. Coba deh, kamu bayangin Bovendigol tahun 1927. Ini bukan tempat biasa ya. Ini neraka hijau di pedalaman Papua. Hutan rimba lebat, malaria ada di setiap sudut, dan keputusasaan itu kayak jadi udara yang dihirup setiap hari. Nah, kesanalah Haji Fahrudin dibuang. Bersama ribuan tahanan politik lainnya. Di kamp yang terbelah ini ada kubu nasionalis Islam, terus ada juga kubu komunis, PKI, yang seringkali digambarkan ya anti Tuhan. Dan biasanya kan di kondisi se-ekstrem itu, kemanusiaan seseorang itu diuji habis-habisan. Dalam situasi hidup atau mati, insting paling dasar itu pasti bikin orang jadi makin terkotak-kotak, makin memusuhi siapapun yang beda. Logikanya kan gitu. Betul, harusnya begitu. Tapi yang dilakukan Fahrudin ini benar-benar anomali. Di tempat yang sengaja dirancang buat memecah belah dan menghancurkan mental, beliau justru jadi perekat. Di tengah kondisi neraka itu, beliau sama sekali nggak ikut memusuhi mereka yang beda paham. Justru sebaliknya, sumber-sumber kita menggambarkannya sebagai oase bagi semua. Oase? Oase itu dalam bentuk apa? Maksudnya, apa yang konkretnya dia lakuin di sana? Dia jadi figur bapak, jadi pengayom, dia jadi tempat curhat, bahkan buat para tapol komunis yang udah diambang putus asa. Saat kawan-kawannya meninggal karena malaria, entah itu nasionalis atau komunis, dialah yang ngurus jenazahnya. Tanpa pernah nanya, partainya apa, ideologinya apa. Bahkan ada satu kesaksian yang kuat banget dari tapol lain. Dia bilang, di De Gaulle, Haji Fahrudin bukan lagi milik Muhammadiyah semata. Ia adalah milik semua orang buangan. Tunggu, ini momen yang perlu kita jeda sebentar. Jadi orang-orang komunis yang pada dasarnya kan anti agama, justru naruh hormat ke seorang kiai. Bahkan jurnalis kiri yang terkenal garang kayak Mas Marco Karitodikromo juga hormat sama dia. Ini kan paradoks banget. Sangat hormat. Ini bukti nyata kalau di tengah penderitaan paling ekstrim sekalipun, kemanusiaan itu bisa melampaui ideologi. Fahrudin itu menunjukkan wajah Islam yang merangkul, mengayomi, bahkan di neraka dunia sekalipun. Nah, disinilah penelusuran kita jadi sangat menarik. Kisah kematian heroik di Diguel ini memang kuat banget dan dramatis. Tapi, ada tapinya, Kev. Sumber-sumber lain yang kita punya, kayak data dari Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia, sama artikel sejarah di touchit.id, justru menyajikan fakta yang beda. Bedain mana? Dua sumber itu mencatat, Haji Fahrudin itu tidak wafat di Diguel. Beliau wafat pada 27 atau 28 Februari 1929 di Yogyakarta. Di Yogyakarta? Iya, di kampung halamannya. Setelah dirawat di rumah sakit PKU Muhammadiyah, beliau jatuh sakit menjelang Kongres Muhammadiyah tahun 1929. Wow,
Ini kan menimbulkan pertanyaan penting buat kita semua ya, saat melihat sejarah. Mana versi yang harus kita pegang? Dan gimana bisa ada dua narasi yang begitu beda tentang akhir hayat seorang pahlawan nasional? Oke, ayo kita urai ini. Terlepas dari di mana beliau wafat, ya, fakta bahwa namanya begitu identik dengan De Gaulle itu menunjukkan betapa berbahayanya beliau dianggap oleh kolonial. Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya bukan pada senjata api, tapi pada penanya. Tulisannya. Betul, senjata utamanya adalah tulisan. Dia itu lokomotif pers Islam. Dia merintis dan mimpin banyak banget media. Ada Suara Muhammadiyah, Medan Muslimin, Islam Bergerak, Dunia Bergerak, Sri Diponegoro, sampai Bintang Islam. Gila, dia ada di mana-mana. Dan yang bikin tulisannya begitu membakar adalah gayanya. Ini kuncinya. Dia nggak pakai bahasa priai yang halus, yang penuh basa-basi. Dia pakai Melayu lendah. Bahasa awam yang langsung dipahami rakyat. Jadi langsung nyampe pesannya. Tepat. Tulisannya tajam, sarkastis, dan tanpa tedeng aling-aling. Dan uniknya, dia ini kan otodidak ya. Dia belajar jurnalistik langsung dari Mas Marco Kartodikromo. Betul. Proses belajarnya cerdik banget. Setiap kali nulis, dia bikin 2 salinan. 2 salinan? Buat apa? Satu buat dikirim ke redaksi, satu lagi buat arsip. Nah, setelah tulisannya terbit dan diedit sama Mas Marco, dia bandingin tuh sama arsipnya. Oh, jadi dia pelajari perubahannya di mana? Persis, dia jadi tahu di mana letak kesalahannya, mana yang kurang. Dia melakukan semacam reverse engineering editorial. Keren banget. Jadi apa sih sebenarnya yang dia tulis sampai dianggap ancaman keamanan nomor 1 di Yogyakarta? Kalau kita lihat gambaran besarnya, Fakhruddin itu nggak cuma lawan Belanda, dia juga melawan feodalisme dari dalam. Dari lingkungannya sendiri di keraton. Melawan 2 raksasa sekaligus. Benar, dia nggak tahan lihat penderitaan para buruh di wilayah kerajaan atau Forsten London. Dia kritik keras para bangsawan yang dia anggap menjual rakyat. Maksudnya menjual rakyat gimana? Mereka menyewakan tanah rakyat ke pabrik-pabrik gula Belanda. Para bangsawan dapat untung, Belanda dapat tanah, tapi petaninya yang sengsara. Ah, semacam kolusi ya. Tepat. Intisari kritikannya kira-kira gini, pemerintah Hindia Belanda itu lintah darat yang menghisap darah rakyat, dan para bangsawan yang diam saja adalah kaki tangannya. Wow, itu tulisan yang membakar. Puncaknya itu tulisan di koran Sri Diponegoro soal nasib petani tebu di Klaten. Tulisannya dihiasi ilustrasi, gambar seorang lelaki Jawa, pegang keris, mau nikam harimau. Wah, simbolismenya jelas banget. Tentu saja. Akibatnya dia kena delik pers. Dituntut dong. Dituntut 3 bulan penjara atau denda 300 gulden. Dia milih bayar denda. Luar biasa. Padahal dia kan lahir dari keluarga ningrat ya. Ayahnya abdi dalem. Tapi dia justru anti-feodalisme. Di pesantren pun katanya nggak betah. Dijuluki santri bling. Tapi penguasaan kitabnya setara lulusan terbaik. Semuanya otodidak. Dan dia bukan cuma aktivis, dia juga pengusaha sukses. Pedagang batik, punya percetakan, bikin pabrik rokok, bahkan kelola hotel. Namanya Hotel Islam. Kombinasi pena yang tajam dan kemandirian ekonomi ini yang bikin dia bisa gerak leluasa. Dia kan wakil ketua Muhammadiyah di bawah Ki Ahmad Dahlan. Bendahara Sentral Sarekat Islam juga. Dan sekretaris Komite Tentara Kanjeng Nabi Muhammad. Posisi-posisi yang sangat strategis. Jadi, kalau kita kembali ke akhir hidupnya, entah perjuangannya berakhir di tengah hutan Papua atau di rumah sakit di kotanya sendiri, yang pasti perjuangannya berhenti terlalu cepat. Dia wafat di usia 39 tahun. Betul, tapi warisannya terus hidup. Pemerintah menganugerahainya gelar pahlawan nasional tahun 1964. Dan yang terpenting, semangat literasinya nggak pernah padam. Apa buktinya? Sampai hari ini ada Fakhruddin Award. Oh iya. Iya, sebuah penghargaan untuk karya jurnalistik yang mengangkat kiprah dan sejarah Muhammadiyah di tingkat lokal. Namanya terus hidup sebagai simbol pers perjuangan. Gila, mental bajanya bener-bener nggak main-main. Dan figur seperti Fakhruddin ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kamu renungkan. Di zaman sekarang, di mana semua orang bisa jadi penerbit lewat media sosial, apa artinya punya pena yang tajam? Pertanyaan yang dalam. Kalau Fakhruddin hidup hari ini, ketidakadilan apa ya yang kira-kira bakal dia tulis? Dan platform apa yang bakal dia pakai? Apakah dia jadi threat maker di X atau jadi podcaster kayak kita? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Aduh, saya masih
Merinding sebetulnya. Sedih sekali ya membayangkan akhir hidup beliau. Iya. Benar-benar menyentuh sekali wafat di Bovendiguel, di Pengasingan. Begitu jauh dari keluarga, dari tanah kelahirannya di Yogyakarta. Rasanya tidak adil ya. Betul. Secara manusiawi, itu sebuah tragedi yang luar biasa. Tapi, ada satu hal yang mungkin bisa jadi penghiburan. Apa itu? Meskipun jasadnya mungkin tidak pernah kembali, tapi kan nama dan perjuangannya itu abadi. Itu benar. Justru kisah Haji Fajrudin ini mengajarkan kita satu hal yang sangat mendalam. Bahwa keberanian untuk menyuarakan kebenaran, apalagi melawan penindasan, itu risikonya memang yang tertinggi. Nyawa. Tepat sekali. Karena itu kalau boleh saya simpulkan, beliau adalah pahlawan nasional yang menebus kemerdekaan dengan Pengasingan. Gelar yang sangat pas menurut saya. Menebus kemerdekaan dengan Pengasingan. Nah, untuk kita semua yang mendengarkan, saya rasa tugas kita sekarang adalah jangan pernah melupakan sejarah ini. Setuju. Sejarah perjuangan para pahlawan seperti Haji Fakhrudin. Jadi mari kita sama-sama kita kirimkan doa, kita hadiahkan Al-Fatihah untuk beliau. Amin. Dan kalau Anda merasa pembahasan ini penting, tolong bagikan konten ini. Supaya apa? Supaya generasi muda kita tahu, ada loh kita pernah punya sosok ulama pejuang sekaliber dan sekeren beliau. Betul sekali. Dan tentu saja, jangan lupa untuk berlangganan podcast Dongeng, agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Merdeka atau mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.